Halo teman-teman, perkenalkan saya Nini Kaprilia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang AAS dan ICP. Historinya yaitu spektrofotometer serapan atom adalah metode analisis yang berdasarkan pada pengukuran radiasi cahaya yang diserap atom bebas. Peristiwa serapan atom pertama kali dimengerti oleh Rutherford yang ketika menelaah garis-garis hitam pada spektrum matahari. Misinya yaitu suatu alat yang digunakan pada metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metaloid yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Pada AAS atau SSK terjadi penyerapan energi oleh atom sehingga atom tersebut mengalami transisi elektronik dari keadaan dasar ke keadaan yang tereksitasi. Untuk dapat terjadinya proses absorbasi atom yang diperlukan sumber radiasi monokromatik. Ini dia teori dari AAS atau SSK yang berprinsip pada absorbasi cahaya oleh atom dan bahwa atom dalam keadaan bebas akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Fungsinya yaitu untuk menentukan kadar konsentrasi dari unsur metalik, unsur kepentingan medis dalam pemeliharaan kesehatan seperti kalsium, magnesium, tembaga, zen, dan besi. Selain itu juga digunakan untuk menentukan apakah obat tersebut dapat terdeteksi dengan baik. Ini dia cara penggunaan alat dari AAS. Ini dia gambar dari alat AAS. Bagian-bagian AAS terdapat tabung katode cekung, pemotongan berputar, dan terdapat bunsen yang menyala, lalu dideteksi oleh monokromator, detektor, penguat arus searah, dan pencatat. Kalibrasi AAS yang pertama itu cara biasa dengan konsentrasi yang mencakup seluruh daerah kerja dan konsentrasi larutan yang mencakup sebagian daerah kerja. Ini dia kalibrasi AAS dengan menggunakan prosedur daerah batas kerja. Kalibrasi yang kedua yaitu dengan cara adisi standar. Label fittingnya forma Astra bar fitting, bannernya tidak terpasang atau salah satu tipe bannernya dengan melakukan pemeriksaan sesuai dengan jenis film yang akan digunakan. Window interlocknya yang tidak terpasang dengan benar dan terdeteksi adanya frame film yang belum menyala. Ini merupakan data hasil analisis dari metode AAS. Keunggulan dari AAS yaitu sensitivitas dan kepekaannya tinggi, cepat dan pengerjaannya relatif sederhana dan tidak diperlukan pemisahan unsur logam. Sedangkan kekurangannya analisis tidak simultan, larutan cuplikan harus berbentuk larutan dan keterbatasan jenis lampu katoda karena harganya yang sangat mahal. Selanjutnya yaitu materi ICP atau Inductive Value Coupled Plasma. Histori ICP yaitu alat analisis yang digunakan untuk deteksi dari trace metals dalam suatu lingkungan yang pada umumnya. Prinsipnya yaitu penentuan elemen dalam pengoptimalisasian elemen sehingga memancarkan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Prinsip ICP yaitu mendapatkan unsur-unsur yang memancarkan karakteristik cahaya pada panjang gelombang yang bisa diukur. ICP yaitu perangkat keras yang dirancang untuk menghasilkan plasma yang dalam bentuk atom. Jenis-jenis ICP yang pertama ICP AAS yaitu ICP menggunakan plasma sebagai sumber atomasi dan eksistasi dan kemudian pancaran yang dihasilkan unsur dengan mengukur intensitasnya. Yang kedua ICP MS yaitu mengukur sebagian besar unsur-unsur dalam tabel periodik yang ditampilkan dalam warna yang dapat dianalisis. Ini merupakan langkah-langkah dalam penggunaan alat ICP. Fungsi
bagian-bagian ICP yaitu ada pengkabut nebulizer yaitu untuk mengubah cairan menjadi bentuk aerosol, yang kedua pompa peristatik untuk memompa bagian cairan, penyemprot chamber yaitu untuk menghapus tetesan aerosol, saluran air drain, obor trouch untuk menjaga dinding kuasa, transfer optik yaitu sampel yang sudah berbentuk aerosol, yang terakhir yaitu mikroprosesor detektor sebagai pendeteksi kadar logam. Kalibrasi ICP yaitu kalibrasi detektor dan kalibrasi instrumen. Kalibrasi detektor yaitu kalibrasi arus gelap untuk mengoreksi sinyal latar belakang detektor dan elektronik. Sedangkan kalibrasi instrumen yaitu menggunakan larutan kalibrasi tertentu untuk mengkalibrasi panjang gelombang polikomator. Ini merupakan langkah-langkah kalibrasi ICP pada kalibrasi detektor. Selanjutnya yaitu langkah-langkah kalibrasi ICP pada kalibrasi instrumen. Yaitu troubleshooting. Yang pertama, pompa peristatik yaitu fluktuasi laju serapan yang mungkin disebabkan oleh keausan pipa pompa. Nebulizer yaitu karena mempertimbangkan sejumlah karakteristik yang sangatlah penting. Ruang semprot yaitu yang harus dipilih untuk aplikasi dan matriks sampel. Dan yang keempat yaitu obor. Jika semprotannya kosong, masalahnya mungkin disebabkan oleh injektor obor. Jika penyebabnya adalah endapan di sekitar ujung injektor obor. Hasil analisis pada ICP yaitu dengan melihat intensitas cahaya yang dipancarkan pada panjang gelombang tertentu dan membandingkannya dengan kalibrasi data untuk menentukan konsentrasi atom yang dipancarkan pada panjang gelombang tertentu. ICP yaitu mampu mengidentifikasi dan mengkuantifikasikan semua elemen. Sensitivitasnya panjang, dapat digunakan untuk konsentrasi yang bervariasi, tidak memerlukan sampel yang banyak, limit deteksi rendah, melakukan analisis kuantitatif, sensitivitas tinggi, dan memperoleh informasi isotop pada elemen yang ditentukan. Kekurangannya yaitu gangguan isobarik diproduksi oleh spesies poliatom timbul dari gas plasma dan atmosfer. Yang kedua, isotop argon, oksigen, nitrogen dapat menggabungkan sendiri lalu menghasilkan gangguan isobarik. Yang ketiga, tidak digunakan dalam deteksi unsur non-logam. Yang keempat, unsur-unsurnya tidak stabil dan sulit menganalisis unsur halogen.